Yang Iya, iya. pertama yang terkait kakak nggak jujur itu pertama kemarin kan saya bilang kan waktu lewat chat nanti saya arahin itu gimana Iya, cara masalah iya, suami gitu ya. Nah, iya, yang pertama nggak jujur itu jelas salah. Itu satu. Pahami dulu ya iya. kakak itu. Yang kedua, agak agak aneh menurut saya ketika kakak nggak berani jujur sedangkan dia mengalami hal yang sama. Gitu ya. Nah, Itu satu. jadi Nah, dulu, jadi gini, belum. Mas. Nah, dulu belum Iya, yang iya, jangan iya, iya, iya. pahami dulu. Jangan disela dulu, iya, 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 iya. Terus ya, halo. Jelas nggak? Ya, jelas, jelas. Bebas sih kalau ini mau gimana yang jelas saya orang Jawa sih. Bebas mau dipanggil apa. Berarti manggilnya Mas aja kali ya, biar Ya lebih boleh. enak. Boleh, boleh. Iya. Ya, jadi gimana ya, Mas? Aduh, bingung nih. Sebenarnya nggak usah terlalu dibikin bingung ya. Karena apa ya, kayak gitu kan artinya tuh sebelum saya bertanya, kita bertanya jawab aja ya. Maksudnya biar gampang gitu arah-arahan. Iya. Emang pinjol yang kakak punya sekarang itu ada berapa aplikasi ceritanya? Ada berapa ya? Ada, sebenarnya sih ada lumayan banyak kayaknya. Aku laku, terus easy cash, Kalau aku saya laku, kemarin lihat itu kayaknya sedikit sih, tapi nggak apa-apa sebutin aja. aku laku. Banyak, Mas. Menurut saya itu banyak. Mungkin ada yang lebih banyak dari saya nggak tahu. Ya Tapi ada kalau 10 menurut saya itu udah aplikasi. banyak. Enggak sih kayaknya. Aku Nah, laku, kalau aku 10 ya. laku, Terus easy cash, rupiah cepat, pinjam duit, uatas, terus sama apa lagi ya? Paling itu apa? Kredivo sama Kredito 7 sama itu Shopee. oh, oke. Cuman kalau Shopee kayaknya mau saya bayar aja gitu kalau Shopee. Masalah nominal bagaimana? Besar kecilnya? Kalau yang easy cash tuh 8 juta, terus yang rupiah cepat 6 juta, terus yang mau pinjem duit itu dia kan ada kayak lima bagian gitu ya, Mas. Oke. 5 bagian, yang 1,5 juta, ada yang 500.000, ada yang 200.000, variatif sih. Terus kalau kayak aku laku cuma 1 juta, Kredivo 1 juta, Kredito 1 juta, kayak gitulah. Oh, yang gede berarti isi cashnya ya? Easy cash sama Kuatas. rupiah cepat. Oh, Rupiah cepat, melalui. Watas 2 jutaan. Ini gimana katanya? Katanya nggak bisa Ini saya di teleponan rumah adek. malam. Iya. Oh, alah. Iya, saya lagi ngungsi dulu ke rumah adek. Kebetulan adek saya rumahnya sebelahan gitu. Oh, ya suami Ya, di rumah berarti? iya di rumah. Enggak Soalnya sebenarnya gimana ya? jadi gini, Mas, suami saya taunya saya ada pinjaman online. Saya udah ngomong kemarin. Cuman nggak sebanyak yang saya sebutin ke Mas gitu. Nah, yang mau saya Nah, tanyakan, ketika kakak ngomong itu, kakak ngakunya berapa dan tanggapan suami apa? Coba pengen dengar dulu saya. jadi gini ceritanya. Saya tuh berani kayak gini karena sebelumnya dia udah pernah terjerat kayak gini, Mas. Oke. Dia udah pernah terjerat kayak gini dengan nominal yang lebih besar, jauh lebih besar dari saya gitu. Nah, dari situ karena saya ngelihat contoh dia, saya berani, Mas. Saya berani pinjem. Terus? Awalnya saya pinjem di Easy Cash. Terus ke aku laku, ya kayak gitulah, menyebar gitu ya. Okay. Cuman dia, Mas, dia gagal bayi juga. Nah, dia sempat stres, kayak depresi kayak gitu selama tahun kemarin sih itu kejadiannya gitu. Nah, dia taunya saya cuma punya satu aplikasi doang gitu. Terus saya bilang, Bang, suami saya kan dari Medan, jadi saya manggilnya Bang, saya mau galbay gitu. Ya udah, katanya galbayin aja, katanya gitu. Pasti bisa kok, asal kuat, katanya gitu. Cuman di sini saya yakin saya nggak sekuat itu gitu, makanya saya ngehubungin Mas Erik gitu. Oke. Untuk minta pendampingan dari Mas Erik, minta ya maksudnya minta saran, masukan gitu supaya saya nggak down banget gitu. Karena ini jadi ngaruh kena usaha saya gitu, Mas. Saya kan jualan kue di rumah, jualan nasi gitu, catering. Jadi kayak saya tuh nggak bisa mikir gitu, nggak bisa mikir untuk jualan. Jadi fokus saya cuman kayak bayar utang gitu. Dan itu jadi kayak beban gitu. Makanya
ya udahlah gitu, kalau saya ke Mas Erik aja gitu, minta bantuan, minta pendampingan kayak gitu. Oke, sedikit Cuman terus? ya, cuman suami saya nggak tahu saya ngehubungin Mas Erik gitu. Saya ada komunikasi sama Mas Erik, suami saya nggak tahu gitu. Karena saya kan nonton channel YouTube Mas Erik ya. Ya gitu. Jadi ya udahlah, saya pikir saya nggak mau ribet, nggak mau pusing gitu, karena saya nggak mau menghadapi banyak hal gitu. Istilah kata, saya nggak mau stres berlebih, makanya saya minta pendampingan dari Mas Erik kayak gitu, Mas. Oke. Nah, dan untuk aplikasi itu rencananya kayak gini, kayak Kredivo, Kredito, Aku Laku sama Shopee mau saya bayar karena memang nominalnya nggak terlalu besar gitu. Nah, kenapa saya pengen bayar gitu? Karena saya ada sangkutan UMKM BRI, Mas. UMKM, oh iya paham. Ya, itu KUR, Kredit Usaha Rakyat di BRI, ya gitu. Nah, saya takutnya nyangkut gitu kan, soalnya kalau kayak Kredivo dia nyangkut sama Shopee, ini nyangkut sama ini gitu, saya takutnya gitu. Makanya saya kan kurang paham, awam lah dari hal begini, makanya saya ngehubungin Mas Erik gitu. Ya. Gini, saya mau nanya lagi. Ketika tahun lalu berarti suami udah kurang lebih 1 tahun ya kena pinjolnya ya? Belum Mas. Belum ada 1 tahun. Tahun 2023 gitu? Tahun 2023, cuman belum ada 1 tahun. Seingat saya sih kurang lebih bulan Oktober November mungkin, Mas. Nah, pernah nggak suami bercerita atau Mbak yang bertanya, sepengetahuan Mbak ya, maksudnya dia kan tadi Mbak bilang banyak gitu ya. Nah, pernah nggak suami bercerita atau Mbak mungkin bertanya, dia bisa melewati itu semua dari mana ceritanya gitulah ibaratnya? Dari mana ceritanya? Ya justru itu, dia nontonin YouTube Mas. Oh, berarti dia udah paham dulu YouTube saya dulu. Ya, jadi saya tuh ini tuh step yang saya tuh pernah pas dia lagi kelilit itu, dia tuh hampir 80 juta kalau nggak salah, Mas. Apa jangan-jangan dia ikut grup saya juga sebelumnya pernah? Enggak, Mas. Soalnya saya tawarin gini, kamu mau nggak ikut gabung ke Mas Erik gitu? Kalau misalnya mau saya WA-in gitu. Enggak deh kayaknya gitu. Cuman dia rutin nonton YouTube Mas Erik. Jadi saya tahu YouTube Mas Erik dari dia gitu. Oh, ya, oke. Jadi kayak saya tuh mencontoh dia gitu, Mas, gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ini contoh yang salah. Ya, jadi kayak gitu. Salah, tapi caranya nggak salah kalau nyontoh. Maksudnya dalam arti istri nyontoh suami itu nggak salah, tapi emang kebetulan yang dicontoh posisi salah aja. Tapi iya, maksudnya betul. gini loh, ada suatu masalah dan yang diambil poinnya tuh gini, bukan melihat tentang salah minjolnya salah ya, tapi kan penyelesaian masalahnya itu benar gitu, dalam arti suami aja bisa kuat kalau kakak nyontoh ya nggak salah kan gitu ya. Nah, terus gini, ini saya sedikit-sedikit ya, pelan-pelan saya arah-arahin deh. Yang pertama yang terkait kakak nggak jujur itu, pertama kemarin kan saya bilang kan waktu lewat chat, nanti saya arahin itu gimana cara masalah suami gitu ya. Nah, yang pertama nggak jujur itu jelas salah, itu satu, pahami dulu ya. Yang kedua, agak aneh menurut saya ketika kakak nggak berani jujur sedangkan dia mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, jadi gini Mas. Belum. Jangan disela dulu ya. Terus mungkin kakak punya alasan sendiri kenapa nggak itu nanti diceritain. Betul. Yang pasti itu gini. Di luar sana aja ya, saya bercerita dulu buat gambaran. Di luar sana aja, di grup saya khususnya gitu ya, di grup saya aja banyak sekali orang-orang yang istrinya minjol, suaminya enggak. Nih ya, garis bawahi ya, istrinya minjol, suaminya enggak, dia nggak berani jujur gitu. Itu sangat wajar. Karena apa? Suaminya sama sekali nggak paham lah dunia kayak gini gitu ya. Dia nggak berani jujur karena mungkin takut suaminya kecewa apa, karena betul. keuangan udah dikasih tapi enggak. Nah, tapi kan di sini case-nya beda. Kakak suaminya udah pernah, ini beda ya. Nah, saya balik ke yang barusan anggota grup saya itu. Di grup saya itu saya selalu menyarankan untuk kejujuran yang utama gitu ya, dalam arti gini. Ya kakak percaya atau enggak percaya, ini versi saya ya, versi saya ketika ngedampingi teman-teman anggota grup saya khususnya gitu.
kita mau berbuat apa ya, mau melangkah ke hal yang lebih baik, menurut saya itu kejujuran lah yang utama harus dijalankan gitu loh. Maksudnya gini, langkah awalnya itu kejujuran dulu gitu. Baru kita setelah kejujuran itu baru menentukan langkah berikutnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya alhamdulillahnya ya di grup saya itu mereka banyak yang berusaha untuk ngikutin arahan saya gitu. Dan yang enggak 100% semuanya hasilnya bagus. Dalam arti ketika jujur langsung suaminya support, enggak itu juga, tapi perlahan dengan menurut saya tuh gini, terkadang orang mau jujur itu juga enggak tahu posisi kapan harus jujur gitu loh. Jadi tiba-tiba udah, ini saya contohin. Dia jujur ketika suami pulang kerja, lagi capek-capeknya duduk, tiba-tiba dia jujur. Momennya nggak pas gitu loh. Nah, saya arahin, cari momen yang tepat, kapan kamu harus jujur, apa segala macem, dan dilakuin. Dan ya mungkin nggak 100% semuanya lancar. Maksudnya dalam arti disupport, tapi kalau secara saya kan ngambilnya persentase ya, anggota grup saya banyak ya, otomatis taruhlah 85% berhasil pakai cara itu gitu. Nah 15%-nya ya yang gagal itu tadi. Tapi sekarang balik ke Mbak gini, dia yang tadi saya contohkan, yang suaminya nggak mengerti aja bisa endingnya mengerti gitu ya. Apalagi yang secara logikanya saya berani yakin nih 95% lah, bahkan 5%-nya apa saja gitu ya. 95% saya berani yakin suami Mbak juga nggak bakal ngapa, maksudnya bukan nggak bakal ngapa. Iya, paham. Intinya itu. Saya berani yakin itu gitu. Paham. Simpelnya gini. Karena dia pernah ada di posisi saya gitu kan. Iya, pasti. Nah, simpelnya gini, yang jelas kalau Mbak merasa nggak percaya omongan saya yang ngomong ke suami deh. Saya yang jelasin kalau nggak dia tetap support, malah saya yakin bisa ketawa-ketawa bareng sama saya gitu loh. Karena apa? Saya tahu case model beginian itu udah pernah juga ada dari yang lain gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu yang jadi PR Mbak itu, nggak perlu nunggu saya jujur saya harus jujur bagaimana, bukan, tapi lebih ke kapan Mbak bersedia jujur aja, lebih ke itu, cari momennya aja, tinggal nunggu momennya aja gitu. Karena pada dasarnya gini Mbak, nih kenapa itu utama banget ya, kejujuran itu utama banget gitu. Yang jelas orang terdekat di kehidupan Mbak kan otomatis suaminya. Satu. Yang kedua, Mbak yang dimiliki itu pinjol-pinjol resmi semua. Dua ya. Yang ketiga, lokasi Mbak dengan kondisi sekarang di Bogor gitu, itu sangat memungkinkan untuk DC datang gitu ya. Jadi ibarat kata gini, contoh Mbak tetap kekeh nggak mau jujur gitu ya. Nah, suatu ketika Mbak belum bisa melunasi dan apesnya DC-nya udah datang, ujungnya suami tahu juga kan gitu. Dan saya rasa kalau kejadiannya seperti itu, itulah akan lebih marah dibanding Mbak umpama marah itu lebih marah ketika tiba-tiba DC datang dibanding Mbak ngakunya sekarang, kasarnya gitu Mbak. Nah, maka dari itu nanti direnungi aja. Maksudnya kalau saran dari saya itu tinggal Mbak nyari momennya aja kapan jujur gitu. Nah, tapi feeling saya sih, saya kan udah ada pembicaraan juga ya sama beliau gitu. Feeling saya sih kayaknya beliau juga udah paham gitu. Maksudnya arah dari pembicaraan saya, beliau udah paham, soalnya tadi aja saya ajak ngobrol gitu. Beliau langsung ngomong gini, ya udah nggak usah dibahas, kita hadapin aja gitu, Mas. Iya, jadi artinya tuh sebenarnya tuh gini, saya sebagai seorang suami juga gitu ya. Terkadang ketika saya ibarat kata gini, saya udah punya feeling istri saya itu sebenarnya lagi ada sesuatu. Tapi yang sebenarnya itu udah diserempet-serempet gitu ya, udah diserempet-serempet diomongin, tapi jadi di posisi saya itu cuma saya udah tahu, tapi saya cuma nunggu. Ya udah ngomong aja. Dalam hati saya tuh gitu. Ngomong padanya yuk gitu. Tapi saya nggak mau untuk ngungkapin itu gitu. Betul. Cuma paham aja, cuma nunggu aja kapan dia mau ngomong gitu. Dan jadi mungkin posisinya sekarang saya sama suami lagi sama-sama nunggu momen kali ya. Suami saya nunggu momen saya ngomong gitu. Saya juga nunggu suasana. Kenapa saya belum bisa
ngomong semua ke suami karena saya nunggu suasana hati suami saya enak gitu Mas, biar dia juga menanggapi saya kan enak gitu, karena kan kita yang lebih tahu sifat dan sikap pasangan gitu. Jadi saya tuh lagi nunggu sebenarnya Mas gitu. Yang jelas sih gini Mbak, masalah ya benar itu sama-sama saling nunggu. Yang jelas itu gini sih, kalau masalah momen nanti Mbak yang lebih paham di keluarga Mbak itu kapan momen yang baiknya, Mbak yang lebih paham. Tapi yang pasti itu kalau kalau Mbak jujur, saya berani yakin itu ibaratnya nggak mungkin lah ibaratnya bisa marah. Yang pasti itu gini Mbak Mbak jujurnya itu karena emang uangnya itu dalam arti uangnya kemana itu digunain dengan jelas gitu loh Mbak. Iya. Kalau soal itu tadi saya udah sempat jelasin ke suami Mas. Kan dia nanya, emang EasyCash kamu berapa gitu kan? Dia taunya saya punya sangkutan kan sama EasyCash, bilang emang kamu EasyCash ada berapa gitu. Terus saya ceritain kan segini. Terus saya ceritain kan uangnya lari kemana dan untuk apa gitu, karena memang kan kemarin saya tuh ada sewa toko kecil gitu Mas, untuk jualan kue gitu ya, pokoknya kayak gitulah gitu. Intinya ke situlah larinya gitu. Terus dia bilang, oh ya udah katanya ngerti gitu. Yang jelas gini, kenapa udah pasti suami ngerti. Yang pertama, suami pernah ngerasain itu, otomatis bukan nggak mungkin suami ngerasain juga gali lubang tutup lubang ya. Nah, pasti dia, kalaupun Mbak, ini saya tambahin, Mbak cerita cuma satu tadinya gitu ya. Iya. Akhirnya Mbak ketika ketemu momen yang Mbak harus cerita semuanya gitu, suami pasti akan gini, nah maksudnya kemarin kok cerita cuma satu, tapi dia udah paham bahwasanya itu paling juga cuma diputar-putar aja gitu loh. Iya. Nah, jadi artinya memang harus jujur itu, karena yang jelas suami udah bakal ngerti duitnya itu bukan lari kemana-mana, cuma melainkan emang di situ aja, kecuali terkecuali Mbak itu ya mohon maaf ya, ini saya pernah lihat contoh di luar sana juga. Iya, paham. Kecuali Mbak diem minjol, duitnya itu dipakai buat yang nggak bermanfaat ya, mau contoh aja nih, shopping yang nggak karuan atau apa gitu, belanja jajanin cowok lah gitu, apa gimana gitu. Nah itu enggak sih Mas kalau untuk itu Mas. Ya maka dari itu, jadi intinya balik ke masalah kejujuran ya, clear lah ya. Jadi nanti Mbak tinggal nyari momennya. Kalau clear itu nggak berani, nanti saya ngomong lah, ibaratnya saya udah biasa kayak gitu juga sama anggota gitu. Nah, terus kalau momen yang tepat ya menurut saya malam Jumat lah, Mbak cari momen sendiri gitu. Nah terus sekarang kita lanjut ke problem pinjolnya. Masalah kejujuran udah kita tutup. Nah, kita momen ke pinjolnya. Mbak tadi sempat ngomong aplikasi A, B, C mau dibayar karena kecil gitu ya. Nah, yang pasti itu gini Mbak. Saya mau ngarahin masalah bayar yang mana dulu gitu ya. Sebenarnya kemarin saya sempat ngomong di WhatsApp bahwasannya kalau bayar itu bukan karena cuma dilihat besar kecilnya. Terkadang orang mungkin yang kecil saya selesaiin dulu, tapi harusnya ada bahan pertimbangan lain. Nah, sekarang saya jelaskan gini. Yang pertama yang perlu dipastikan, bayar pinjolnya itu bukan dari duit hutang. Itu satu, ya. Nah, yang kedua, ketika Mbak punya niatan bayar aplikasi, ini dalam tanda kutip kalau Mbak emang niatnya mau keluar dari permasalahan ini semua ya. Ini gini, pertama bayar bukan dari duit hutang, yang kedua bayar dengan arti itu menutup. Jadi artinya habis bayar bukan diambil lagi ya. Itu bukan gali lubang, bukan gali lubang tutup lubang. Iya. Nah, paham. Yang kedua itu, yang ketiga, Mbak bukan melihat dari gede kecilnya, tapi dilihat urutannya adalah yang pertama, Mbak dilihat dulu yang ada DC lapangannya dulu, gitu. Nah, setelah udah ketemu nih contoh dari Mbak yang Mbak miliki itu semua, nanti saya kasih listnya lah apa aja yang ada DC lapangannya, dan di YouTube saya juga udah berkali-kali saya bahas. Nah, nanti Mbak dilihat tuh, contoh Mbak punya 7 aplikasi atau 10 aplikasi. Ketika saya ngasih data aplikasi apa aja yang ada di lapangannya, itu Mbak tinggal checklist. Contoh dari 10 itu Mbak yang ada di lapangannya kebetulan 3 gitu ya. Nah,
Dari 3 itu difilter lagi. Difilternya cara yang kedua yaitu dicari yang terkecil itu tadi. Jadi dilihat di lapangannya dulu, kalau emang ada dicarilah dari yang paling kecil gitu. Nah, setelah itu urutan berikutnya, pokoknya fokusnya yang ada di lapangannya dulu. Yang ada di lapangannya udah selesai, baru mikir lagi yang lain. Nah, yang lainnya yang mana? Yang kecil, baru itu benar gitu loh. Nah, itu masalah urutan pembayaran. Jadi artinya itu gini, contoh, ini saya kasih contoh nih gambarannya. Mbak, di situ ada umpama rupiah cepat paling kecil umpama nih ya. Umpama rupiah cepat paling kecil, sedangkan aku laku malah taruhlah rupiah cepat 1 juta, aku laku 3 juta, ini seumpama aja. Nah, sedangkan yang ada di lapangannya itu aku laku gitu. Jangan berpikir Mbak bayar rupiah cepat dulu. Lebih baik 1 jutanya itu kasarnya umpama nggak bisa ngelunasin aku laku, ya disimpan dulu. Nanti nambahin duit lagi buat beresin aku laku gitu loh. Iya. Jadi rupiah cepatnya korbanin gitu loh, korbanin dulu. Gitu. Iya, jadi salah satu gitu ya. Salah satu. Jadi sistemnya gini. Oh, satu lagi, ini ada yang beberapa yang kejadian yang salah juga. Jadi jangan pernah berpikir juga bayarnya itu dicicil dalam arti dicicil itu gini. Mbak sumpama sekarang punya duit 3 juta nih. Nah, aku laku tunggakan 2 juta, kreditku 2 juta, terus yang ada di lapangannya lagi seumpama watas 2 juta. Nah, Mbak jangan pernah dari 3 juta itu dibagi sejuta. Jangan gitu sistemnya. Tapi mending yang 3 juta itu buat beresin satu jebret gitu. Iya, jebret gitu. Langsung lunas. Nah, nanti kalau emang masih kurang ya Mbak tinggal nyari duit lagi nantinya gitu loh. Kenapa? Kalau ada pertanyaan kenapa harus begitu gitu. Karena gini, kalau seumpama Mbak dicicil, nanti kan masih berjalan tuh denda-dendanya. Yang ada kan tambah ribet lagi nantinya, kan gitu. Iya. Dari ketiga aplikasi itu kan karena belum lunas kan dendanya jalan terus. Tapi beda cerita kalau yang satu udah lunas, satu udah tutup nih, tinggal yang satu nih yang denda jalan terus gitu. Iya. Jadi mikirnya nggak terlalu berat gitu maksudnya. Ya benar. Terus secara hitung-hitungan juga lebih enak aja Mbak yang tadinya 10 seumpama. Kalau satu beres kan tinggal 9. Iya. Satu beres lagi tinggal 8. Tapi kalau Mama Mbak nicil dibikin pukul rata, kan tetap 10 terus Mbak gitu loh. Iya, nggak ngurang, iya. Iya, paham Mas. Nah, itu terus apalagi deh yang mau masalah kontak darurat. Masalah kontak darurat Mbak gimana? Kontak darurat ada kontak adik sama kontak teman sih Mas. Oke. Karena gini, yang perlu Mbak paham ini ketika kita kena pinjol itu ya mungkin ini saya cuma menjelaskan ulang kalau Mbak udah tahu dari suami dulu. Jadi yang ketika kita kena pinjol itu otomatis yang dirugikan bukan cuma kita, tapi yang disebut orang sekitar kita. Khususnya karena Mbak cuma punya pinjol legal doang, nggak ada yang ilegal ya. Khusus kalau cuma yang legal larinya biasanya itu ke kontak darurat gitu. Ke kontak darurat maupun ke kalau Mbak waktu itu pengisiannya pakai data kerja perusahaan itu kan ada nomor pekerjaan juga. Tapi kalau Mbak usaha biasanya kan diisinya tetap nomor sendiri lagi kan gitu. Iya, nomor sendiri iya. Jadi artinya berarti Mbak di situ kan cuma kontak darurat aja selain nomor Mbak sendiri kan gitu ya. Nah, iya, kontak darurat paling nomor teman sama saudara, cuman mereka udah tahu kondisi saya gitu. Artinya tuh gini. Saya cuma mau nambahin tuh gini. Yang jelas Mbak ke mereka juga harus bercerita hampir sama yang tadi saya cerita masalah suami gitu. Iya. Mereka juga harus dan minta gitu loh. Saya udah cerita kalau sama teman sama saudara saya udah cerita bahwa saya dalam kondisi seperti ini, terus saya mau minta bantuan Mas Erik gitu. Oke. Ini juga makanya saya bilang besok ya Mas saya urus gitu kan, karena saya minta pendapat dulu dari teman dekat saya, dari adik saya gitu, dari keluarga saya gitu, saya minta pendapat dulu gitu. Cuman memang orang tua saya nggak tahu gitu. Itu sih yang saya jaga karena namanya kita punya orang tua udah sepuh yang maksudnya kondisi keuangan anaknya lagi berantakan kayak gini takutnya jadi beban gitu Mas. Itu aja sih yang dihindari gitu. Terus sisanya paling kayak customer kue yang
yang sering beli kue saya gitu di kontak ini, di kontak nomor ini gitu. Kan kalau customer yang biasa beli kue harusnya nggak ikut-ikutan. Kenapa? Karena kan nggak pernah dijadikan kontak darurat gitu ya. Nah, Mas, gini ceritanya nih, saya ada sedikit cerita. Jadi